kebalikan mungkin dengan dari Onyx di mana mereka bisa mendapatkan kemenangan dari front to back-nya meskipun ya mereka juga punya hero yang bisa split push tadi yaitu Pakito. Tapi dan Gwynnya ke arah Rom ternyata memang karena ini bakal enak banget nantinya untuk bisa memberikan inisiasi-inisiasi dan Akai akan bisa dimaksimalkan untuk bisa secure ke objektif. Yap, dan fokus objektifnya memang kuat ya Heavy Speed. Yap, seperti itulah ya tadi pembahasan di awal. Karena di game yang pertama menjadi milik Onyx, di game yang kedua menjadi milik Aura, di game yang ketiga kita belum tahu akan menjadi milik siapa. Tapi kita mau bertanya ke MPL Arena, game ketiga akan menjadi milik siapa? Akan menjadi milik siapa? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Bisa jadi milik siapa aja yang pasti bukan milikmu ya. Tapi dia Rafa. Ada Aran dan juga Lutfi, power clear sama-sama cepat. Iya, tapi di topnya Kabuki ternyata harus menggunakan Purify dulu ya. Mungkin karena terangkat tadi, jadi mau gak mau dipakai dulu agar nggak kecip lebih banyak lagi full HP-nya. Yep, di bagian bawah Kairi mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus, tapi Kairi cukup santai dia menanggapi itu semua ya. Sehingga juga retributionnya tidak buru-buru digunakan ya. Karena ada keraguan-raguan sepertinya yang terjadi antara Yawi dan juga Aran yang mau coba untuk ngegangguin pattern farming dari Kairi Om. Iya, dan ini lagi ya. Flicker? Roger yang berbeda lagi buat set emblemnya nih sekarang. Weakness Finder. Bersama dengan Master Assassin dan juga Assassin. Untung masih ada a knife for a knife, tapi sedianya tadi itu membuat ya beberapa damage yang akan masuk ke dalam tubuh dari Benedetta aman. Alright. Dengan Master Assassin itu ya Om yang ngebuat dari akhirnya Rogernya betul-betul agresif banget di lane. Dan bahkan pagi-pagi ini cewek udah buka flickernya untuk mundur. Baik, sama-sama kepake ya buat battle spell. Ya. Aran? Nih di bagian bawah sendiri, namun sekarang Kairi. Di tengah udah level 4, santuy 15 detik lagi turtle yang pertama. Yap, dan kita bisa melihat juga ini adalah debut pick untuk Nathan dari cewek. Akhirnya ya ada perdana buat Nathan juga dan Loyi kembali menjadi salah satu mungkin faktor untuk bisa memenangkan tim fight besar bagi Onyx. Dan WR-nya udah pecah berarti ya. Udah 4-1 ya. Dari 100%-nya ini udah mulai bisa ditanggulangi juga. Tapi ya untuk early game ini masih belum terlihat adanya poin kill juga. First blood masih belum terlihat. Sedangkan dengan adanya setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan oleh Kairi. Yap, sementara sekarang di arah turtle-nya Kairi sendirian di arah tersebut. Sementara Keyboy-nya tetap bisa ngebadanin rekan-rekannya, ditembak tadi dengan satu asal spear. Nggak kena ke arah siapapun. Yawinya mencoba untuk mulai maju ke bagian depan bahkan mengambil rekannya. Tapi Aura malah masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Dia berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu player. Tapi gugunnya malah langsung lenjap seketika. Yap, Keyboy menghilang. Turtle bisa diamankan oleh Onyx plus juga satu balasan terhadap sang jungler yaitu Gugun yang tergeser dengan heavy spin. Yap, dan di top bahkan ya. Ini bagaimana cewek belum join untuk tim fight-nya. Jadi lebih memang memaksakan agar Kabuki hilang dari lane untuk bisa memberikan damage ke teman-teman yang lain. Yep, dan jangan lupakan untuk plating ke arah turret cepet banget Oke. dan sekarang tercuri. Dan purple buff-nya berhasil langsung diamankan, ditembak kembali. Kairi masih berusaha untuk bisa kabur ke area tersebut. Namun sekarang Kairi benar-benar dihajar habis-habisan, sedikit lagi yang tersisa. Kairi akan gak bisa selamat atau tidak. Karena Kairi pun langsung menghilang. Aran menjadi orang yang ditukarkan juga. Tapi kembali kali ini terlihat Kairi ya unggul level. Tadi ada gap 2 juga yang terjadi tapi Kabuki di arah top lane nampaknya kali ini udah mulai menerima damage yang cukup besar tapi bakal dibalesin. Sakit banget. Untungnya masih bisa bertransformasi. Oke, masih saling tarik ulur juga ingat. Adalah kan pounce dari Kabuki dan ini berarti cewek meskipun dia melihat tadi bagaimana Kabuki sudah berhasil untuk di-pressure, masih tetap harus berhati-hati karena tiba-tiba dia bisa di-dive in. Kay dan cewek sudah melakukan flicker tadi sepertinya sudah terlihat di dalam area dari outer turret yang ada di area atas. Ini mode super safety ya dari cewek ya. Tadi ada ancang-ancang. Dia udah langsung kabur aja biar gak kena point kill juga nanti yang bisa ditabung sama Aura. Tapi sejauh ini dengan gold lead yang tipis-tipis dipegang sama Onyx nih, modal dari Lutfi udah ada Fury Hammer buat ya bisa delivering damage nantinya. Ya buat Kabuki juga ini ada satu Windtalker nih. Berhadapan dengan Feather of Heaven. Bukan ini ya berarti ya, bukan Starlium Sight dulu nih. Iya buat ya. si cewek. Ada beberapa tipikal yang memang Prayo Starlium, ada yang Feather of Heaven. Iya. Tapi ya pada kodratnya dua-duanya jadi ya buat 2 item pertama. Iya. Tinggal bolak-balik Biasanya. aja tuh. Betul. Setelahnya Holy biasanya. langsung ya. Pada intinya 3.000 tuh ya Betul, tabung. langsung aja di situ. Tapi ya Wow. Buset Sans.
Kehilangan cukup banyak SP tapi untungnya Suns masih berhasil selamat dan sekarang punya enchant talisman di arah turtle-nya. Siapa lagi akan mendapatkan turtle tersebut karena untuk sekarang Cycling Eagle langsung dikeluarkan menabrakkan dirinya ke arah Keyboy dan sekarang turtle-nya berhasil langsung diambil oleh Gugun. Tapi Kairi masih beserta rekan-rekannya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Gugun dan Gugun selamat loh. Yes, dan sama-sama Retribution juga, bahkan level dari Kairi unggul Cewek. Capi cewek. Oke, di tempat yang berbeda. Untuk kali ini ada Kabuki yang masih berusaha kabur pula. Wow, Onyx udah mulai tertekan nampaknya kali ini. Dan Suns ini udah gak bakal bisa leluasa. Poking damage dari Astral Sphere yang ditembak sama si Heskiel. Ini ngebuat dari Suns ya mau tidak mau berkali-kali recall. Yap, lagi dan lagi Yawi mengeluarkan satu Cycling Eagle-nya. Mencoba untuk bisa memberikan waktu terhadap Kabuki agar bisa mendapatkan outer turret. Wow, ini turretnya hancur sih harusnya. Dan perlahan-lahan ini udah mulai dikontrol sama Aura, Om. Ya di mana Kabuki memang dia bebas sekarang ya. Rogernya dia sudah punya damage tadi. Satu Windtalker, join team fight tadi dapat satu cewek. Jadi nanti untuk next team fight kalau sudah jadi satu item lagi, dia bisa saja untuk langsung menargetkan ke cewek yang terlihat. Lihat, bagaimana dari cewek tidak berani untuk keluar dari zona dia. Dia hanya bertahan di seputar dari turret yang kedua. Dan ini player head to head ya antara kedua belah X-Millionaire sama-sama beranjak dari MDL juga. Dan sekarang harus beradu mekanik di MPL. Yap, dan perbedaan dari Hero Pool ya sebenarnya di mana Aran ini lebih ke composition untuk split atau mungkin untuk team fight-nya sedangkan dari Lutfi-nya kebanyakan ini untuk tahan badan. Ya. Hero frontline lah ya bisa Iya, dibilang frontline. juga. Untuk memberikan ya vision lebih nantinya. Tapi untuk sejauh ini ya clear cepat sama-sama sudah dilakukan. Rotasi akan segera terjadi mengingat Turtle yang nantinya akan segera muncul di dalam 20 detik ke depan. Emang mau cepet-cepetan aja tadi tuh. Iya. Fast clear, fast clear. Habis clear langsung hilang dia dari situ. Oke, dan di area mid ini sudah mulai terkumpul juga sih. Tapi Aura mereka bisa lebih cepat untuk melakukan setupan, apalagi kalau di bagian bawah nih ya. Ini bahaya banget untuk Nathan kondisinya. Apalagi kalau sampai ke gap dan terkena Petrify siaran. Dan ini udah mulai ada terjadinya pertukaran lane ya. Ya. Nathan dari cewek ke Waduh, bawah, ditampol Kabuki. kayak begitu untungnya ya. Kabuki masih berhasil kabur lagi dengan satu energy transform yang dia miliki. Selamatlah sudah, Kabuki masuk lewat atas tapi Kairi paling dekat terhadap turtle-nya. Sementara untuk Gugunnya sama-sama level 9 juga ada Yawi juga di area tersebut. Bakal coba untuk main tarik ulur tapi Yawi. Oke, Cycling Eagle dan juga satu Guiding Queen yang tadi memanggil ke arah satu player. Tapi Arannya mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Dan sedikit lagi efisiensi di dalam semuanya turtle tapi pada berbeda. Sarjati Karuk bakal untuk kalian efisiensi di dalam semuanya. Tapi ternyata untuk turtle-nya tetap bisa diamankan juga oleh Google. Bakal terus sekarang Kabukinya mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Kairi. Panda benar-benar digaruk di dalam inner turret. Wah, walaupun gugunnya terjepit 2 kali tapi retributionnya on point loh. Yap, masih sempat untuk mendapatkan turtle dan bahkan pressure masuk. Untuk Aura yang tidak berhenti untuk meneruskan team fight. Yap, itu 2 kali loh kontes di arah turtle-nya, gugunnya kejepit. Tapi ternyata retrinya masih sempat bisa dikeluarin dan akhirnya juga menjadi milik dari Aura yang mencuri gold tip yang sempat dipegang sama Onyx. Iya, dan Keyboy sekarang memang punya Athena Shield. Tapi apakah Athena Shield bisa menahan damage dari Kabuki? Sedari tadi Kabuki ini melihat posisi yang kosong di belakang, dia akan langsung melompat ke sana juga. Seperti Suns yang ditinggalkan sendirian di belakang. Tadi kita tahu langsung ada Kabuki langsung di samping dia. Nyari tuh dia ke belakang ya kan. Karena dengan adanya spell yang masih cooldown juga, ini Lui gak ada escape tambahan kan. Ya, dan dia harus nunggu kan cooldownnya buat muter lagi. Iya makanya, dan sekalinya kena garuk ya udah selesai. Waduh, ini bertarung lagi di area tengah nih. Oke, kita lihat saja dari Keyboy sekarang tertangkap basah. Bahkan ada beberapa player dimiliki oleh Onyx. Mereka memiliki SPS begitu sedikit dan Suns kembali menjadi korban. Waduh, ini tidak terhenti ya ternyata snowball effect dari Roger Kabuki. Ya, dan kita tahu Roger ya, ini kalau sudah punya item unggul satu aja di atas lawannya. 2 kali hit tadi, Iya, langsung hilang. sudah meraur dia di Wah, situ ini ya. jatuhnya kabur-raur nih ya. Ya, kabur-raur. Oke, kita lihat saja seperti apa hasil akhir dari kabur-raur. Kalau pulung apa karburator. tapi ya untuk sejauh ini memang dari Nathannya juga masih sempat farming sih harusnya ya. Iya, karena jarang ya kita melihat cewek buat join team fight. Satu dead pun yang dimiliki oleh cewek ini waktu dia coba buat join team fightnya dan tiba-tiba dipotong tadi oleh Kabuki. Buset, malah ketahuan tuh gue di area tersebut. Hero-hero yang mungkin butuh posisi buat sembunyi dulu ya kayak Guinevere, kayak Lui. Ini
tidak terasa nyaman dan aman Iya. gitu loh. Karena Iya. teror-teror terus yang dilemparkan sama Yeskiel. Betul, ada ini, ada center ya. Iya, Lampu-lampu alam tadi. lampu alam. Oke, dan lanjut untuk setup di Lord. Ini adu objektifnya. Kita bisa bilang Iya. Gugun meskipun didorong terus-terusan selalu ada timing yang tepat. Sepersekian second buat dia melepaskan retribution. Windowsnya itu cuma sepersekian second Iya. loh. Iya. Dan dia bisa memaafkan itu, tapi Aran yang di area atas benar-benar diusir. Aran kehilangan cukup banyak HP, tapi sekarang di area Lord ini masih ada setengah HP lagi nih. Dan Aran ini Petrify-nya ready loh buat fight nantinya. Oh, lebih. Oke, Lutfi. Tapi Lutfi diusir mundur dan Lord masih tetap berada di dalam pitnya. Yawi bergerak mendekat lagi dan Gugun melakukan hal yang sama. Ini masih ditarik ulur dulu, Kairi sudah mulai Yap. maju tapi Lutfi Oke, untuk sekarang siapa lagi yang akan mendapatkan karena Lord tersebut? Karena pergerakan dimiliki oleh Gugun benar-benar terkena dari Violent Kiboy, Quiet. Kiboy. Tapi mereka semua langsung dikejar habis-habisan. Kabuki mencoba untuk bisa mengejar arah Kiboy. Tiga Ruklas sudah like ball sebegitu menyakitkan. Bahkan untuk sekarang Lutfi-nya mereka semua masih belum menyerah untuk bisa menghancurkan pergerakan dari Onyx. Auman sang serigala ya begitu tidak terhenti juga bahkan Kimo yang dikejar. Tapi tanpa adanya retribution yang bisa dibuka oleh Gugun terkenanya dengan sisi power yang cukup banyak juga. Akhirnya Lord bisa jatuh ke tangan dari Onyx. Ya, dan itu di Holy Crystal sekarang. Ya. Untuk cewek, 3 item sudah selesai. Waduh, langsung aja dong untuk tadi Guiding Wind Wow. ikut dia. Tapi untuk sekarang malah Wow. menjadi satu hal yang begitu berbahaya. Untuk Aura, miskalkulasi. Yap. Dan tadi ada Great Dragon Spear juga yang dipakai sama Kabuki loh. Betul, betul. Atau item tambahan damage dia ya tadi. Aha. Buat critical chance karena memang banyak banget typical build dari Roger ya. Yang sering kita lihat main true damage, main attack speed atau main critical. Tapi sekarang Onyx sudah mulai berbalik nih keadaannya, Yep. mereka berbalik unggul. Onyx berhasil memberikan tekanan kembali. Kita lihat saja Onyx akankah bisa menutup game ketiga ini. Karena sekarang Kiboy sudah pasang badan. Satu momentum yang dia ciptakan begitu baik. Dan Kiboy menggertak tadi begitu baik. Ya, tapi Lutfi harus Waduh. mundur dulu. Karena damage dari Kabuki yang memang juga bahkan belum tumbang sama sekali. Ini snowballnya masih bisa dipegang harusnya. Dari Kabukinya juga. Dan sejauh ini dari segi itemization Om. Yap, Endless Battle, Windtalker, Melvick, dan GDS tadi. Oh kompleks ya. Great Mungkin ada. di lastnya mau kemana? Wind of Nature ya katanya. Harusnya Wind of Nature ya. Buat si Kabuki. Jadi secara damage-nya sebenarnya dia sudah sangat memadai sekali untuk bisa Atau- nyari hero-hero yang tipis. Walaupun Wind of Nature di Roger cuma aktif awal doang ya. 1 second ya? 1 second doang ya. 1 second. Sama kayak di Yusun Shin gitu kan. Mhm. Aha. Pisan Bloodwing. Blood Wings. Jadi langganan juga buat item ya. Ini udah jadi item Item early. wajib juga ya. Ini jadi item early. Item kedua, item ketiga. Buat Bloodwing Shen dengan adanya extra movement speed. Setiap kali kita melihat adanya shield dan kalau pecah ini loh. Plus 150 movement speed itu selama 1 second cepet banget. Cepet banget dia ngacir ya. Ngacir banget. Dia bisa kabur juga. Tapi ya Aura mereka juga tidak akan tinggal diam setelah adanya satu objektif yang bisa dipegang sama Onyx. Mereka masih coba untuk bertahan. Wah tapi, bener dong, ternyata tamu tidak diundangnya banyak. Iya. tapi awareness dari Aura begitu luar biasa loh. Mereka langsung bergegas mundur secara disiplin. Oke, arah dengan si Halberd sekarang. Ya melihat bagaimana diversion sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua juga ya. Karena kadang-kadang kalau kita melihat mereka tiba-tiba datang bersama-sama. Kalau ada heavy CC yang memang menunggu, itu bisa jadi wah si Malagama. Benar. Kayak tadi mau nganterin nyawa atau mau ngerenggut nyawa ya kan. Pilihannya cuma dua itu ya. Tapi bentar lagi Lord juga bakal segera muncul. Dimana ini adalah Lord yang ter-enhance. Dan perhatikan gerak dari Sans. Yang nanti akan bisa hadir dimanapun dan tugas besar dari Yeskiel nih ya. Untuk bisa mengecek ke area rumputan. Dan Gugun juga puyeng banget loh ini. Kenapa? Karena nggak cuma heavy spin yang harus dia elak gitu loh. Dan tadi yang membuat dia kalah untuk di area Lord itu Special kan dari migration dari spatial migration-nya. Kenapa requirement dikeluarkan lama banget prosesnya tadi hingga membuat dia tidak bisa melakukan retribution. Tapi di area tengah ada sebuah hal yang udah dilakukan oleh beberapa player ini. Kairinya benar-benar dicoba untuk diusir mundur. Tapi Aran pergi lagi tempat yang lain. Ditembak dengan satu asal spear. Dan pergerakan yang dimiliki oleh Gugun berada di dalam satu pit dari lot tersebut. Aran sudah mengeluarkan lagi karena satu Alex top blow. Kita lihat Kairinya mulai maju ke bagian depan dan sedikit lagi. Gugun badan-badan berhasil mendapatkan karena Lordnya. Wow, retribution yang on point kembali hadir di tangan Gugun. Lord akan tersummon dari sisi Aura kali ini dan Onyx. Mereka harus mundur dan coba untuk set up ulang defensif yang akan mereka lakukan. Bagus banget loh itu. Wah, Ya menang duel untuk Retribution tadi ya. Memang cukup ramai tadi untuk di area Pit Lord. Tapi untuk item terakhir buat Kabuki tadi, Demon Hunter Sword mengincar full damage saja. oke.
Aku ingat banget tuh nicknya Gugun tuh Gugun Desmond waktu itu. Waduh. Pas masih SMA. Tapi ya sekarang kembali dari Aura. Mereka akan memanfaatkan juga dan memaksimalkan bagaimana laju Lord di arah top lane. Tapi jangan lupakan damage dari cewek juga ini udah mulai terasa. Yep. Cewek yang sudah mungkin bisa dibilang lengkap juga ya dari pemberian damage-nya. Tinggal bagaimana nanti positioning dari cewek untuk bisa menghindari mungkin jebakan seperti Astral Udah Echo ketahuan lagi. atau Astral Sphere yang dilepaskan oleh Ini Yeskiel. nggak bisa nih trapping-trapping sembarangan kayak gini kan. Pasti kayak pasti dicek gitu kan. Dan itu yang memang udah harus diperhatikan sama Onyx. Lordnya bisa di-clear cukup cepat juga. Tapi poking terus-terusan terjadi dari Yeskiel. Dan kembali, ini Matilda. Walaupun dari segi cooldown-nya ya, yang memang dikurangin. Tapi kan shieldnya enggak. Betul. Dan Circling Eagle kan Iya, yang paling Circling kena. Eagle. Tapi Guiding Wind kan ya nggak terlalu. Gak kenapa-napa dia. Iya, jadi masih bisa panggil terus-terusan juga dan itulah yang membuat dia cukup ngeselin. Memang ya bisa dilawan, tapi untuk ngelawan dari mungkin tim yang membawa Matilda ini butuh ekstra kerja keras juga. Ini dari tadi banyak banget yang terbang-terbangan loh pemain Aura ini. Yang Fredrin lah, yang inilah, yang itu. Nah, masalahnya Novaria juga dia nggak perlu Matilda bisa terbang sendiri. Bisa kan? terbang sendiri. Speednya bisa nambah kalau dipanggil. Kakinya nggak napak sama Novaria kan. Serem ya. Tapi untuk satu buah outer middle turret yang memang masih dipertahankan secara mati-matian ya oleh Onyx. Checking karena rumputan. Oke, kita lihat tidak ada tamu yang mereka Karena tunggu-tunggu. kebanyakan juga diversnya dengan cooldown yang cukup cepat ya. Apalagi udah menginjak ke arah late game. Ini banyak banget di spam untuk buka vision. Yep. Dan lagi-lagi ini masih dengan semakin lama sebenarnya kita melihat ini Onyx mereka bisa diunggulkan karena mereka punya Nathan Nathan juga. ini ya? Nah ini dia nih, Nathan yang kalau memang tidak bisa digapai di area belakang, dia kan bisa memberikan free damage. Dan damage dari Nathan memang bukan main, apalagi masuk ke late game dengan full item yang sudah dipegang cewek. Oke. Dan kali ini Lutfi. Wah, dia juga harus diperhatikan nih. Lutfi delivering damage-nya dari tadi bagus banget loh. Iya. Kayak tadi kayak udah usaha tabrakan yang dilakukan sama Yawi. Itu dibalikin. Dan HP-nya justru dari Aura yang low. Ya, dan Lutfi biasanya dikirim sendirian juga kan, buat ke belakang dari pemain Aura. Yap, nyari lah ya. Yeskiel nih harus di-lock nih kayaknya. Atau Kabuki, karena memang masih belum tumbang sama sekali sejauh ini. Masih cukup respect dengan battle spell yang masih belum cooldown juga. Ini sebentar lagi Lord akan keluar, memang belum yang evolve. Tapi biasanya kalau sebelum Lord keluar, ini battle spell dihilangin dulu nih flicker-flickernya. Dipancing ya? Dipancing dulu keluarin. Di trigger-trigger atau bahkan kayak source ultimate yang besar tuh tapi Keyboy. Oke, hampir saja tadi mengenai ke arah satu player tapi ternyata gagal banget tuh sekarang Yawinya. Langsung aja dihajar sedikit lagi tapi tersisa di tempat yang berbeda. Aran, 2 bar SP lagi di dalam tubuhnya dan damage dari cewek sudah menunjukkan kapabilitasnya. Widih, ngeri banget itu damage. What? Yawi berhasil terculik. Sans! Bener-bener gila Sans! Ngejar karena Yawi. Tanpa adanya Matilda kali ini, 4 pemain tersisa dari Aura harusnya Onyx bisa take over terhadap Lord yang mereka coba untuk setup duluan. Oke, ada konsil yang sudah langsung digunakan. Hanya saja Kabuki dan juga Gugun mereka bersama-sama ditembak kembali dan Lordnya menjadi milik dari Onyx. Dan lihat, semuanya ngeblok. Yap. Adanya damage dari Yeskiel yang kita sering banget lihat Novaria ini nyuri. Yap, dan ini nggak ada celah tadi untuk Astral Sphere bisa mengenai di Lordnya karena semua sudah di body block tadi, ada 2 pemain. Bahkan yang baris body block. situ. Ya daripada kena kan ada splash damage-nya juga kan. Ya. Jadi harus agak lebih ke atas dikit biar nggak kena dari ke Lord. Oke, satu buah keputusan ya dari Sans untuk ngejar ke arah Yawi. 4 yang akhirnya tersisa dimanfaatkan dengan baik oleh Onyx karena nggak ada kontes yang bisa dilakukan juga oleh Aura. Dan sekarang Aura dalam keadaan yang cukup tertekan. Yep. Lordnya bergerak di atas, pemain Onyx pun udah standby di area tengah. Ya ini masih bakal dibiarin dulu mungkin untuk 3-way push, sekarang 3-lane push untuk Onyx. Yep. Ini dia entropy udah langsung dikeluarkan pula oleh Nathannya. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah invasi. Karena mereka tepat berada di depan area pertahanan dimiliki oleh Aura. Coba lihat Kairinya menggertak di area luar. Lordnya masih bisa bertahan tapi Gugunnya mulai maju lagi dengan ada backup di bagian belakang. Dan Arannya mulai lagi join ke dalam area pertempuran. Mereka semua mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran untuk sekarang terpisah sudah. Tapi ceweknya malah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ada flicker tadi dari beberapa player yang udah terlihat. Electopia belum mencoba untuk bisa mengejar ke arah Sans. Tapi Winter Tide untuk kali ini Sansnya tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Bahkan untuk Lutfinya memiliki karena barang ada di bagian belakang. Lycan Ponsnya masuk, Immortalnya terpecah dan untuk sekarang Lutfia pun lenyap seketika. Legendary from Kabuki, 8 kill tanpa tumbang sama sekali. Satu buah counter initiate yang dilakukan oleh Aura. Betul-betul mencoba untuk mengembalikan keadaan kali ini Om. Ya fokus untuk menumbangkan cewek.
Kita lihat bagaimana cewek bersusah payah untuk bisa maju ke depan, tapi dia dipukul mundur langsung juga. Dikejar habis-habisan dengan Kabuki dan 02. Belum bisa ngedeliver damage sama sekali cewek, meskipun itemnya penuh. Wah, ini nggak ada yang stop juga sih Kabuki. Dia bisa dodging kan untuk sisi power dari Onyx. Dan sekarang Kiboy? Oke, kita lihat Yawinya pun mundur kembali. Tapi Kiboy mencoba dengan satu spatial migration, nggak kena ke arah siapapun. Ini bahaya sih. Ini terus-terusan di Heskiel juga ngasih teror kayak Astral Echo dibuka. Bahkan kita akan melihat bagaimana kali ini dari Aura. Mereka yang akan melakukan posisi offense. Yap, dan masuk ke late game ya seperti ini kali ini. Ini sudah mulai dipegang oleh Aura, di mana mereka punya jawaban untuk masuk ke belakang, ya udah mereka bisa fokus, mereka bisa coba untuk langsung nabrakin ke cewek. Tapi ini Onyx, di mana mereka harusnya juga sudah mulai bisa beradaptasi melihat bagaimana perkembangan Kabuki untuk menargetkan ke cewek, ya mau gak mau ceweknya harus bisa dijaga. Karena dengan hanya satu penjagaan untuk cewek sebenarnya gak terlalu cukup juga, dan dari in-game equipment yang sudah terjadi sekarang, gold difference-nya, Aura mereka cukup unggul. Fredrin berhadapan dengan Akai dengan full item untuk masing-masing tanknya. Athena Shield ada, Radiant juga. Ini untuk heavy ke Suns ya, Magic Defense. Ada Suns, ada Kiboy, ada cewek juga. Sedangkan Lord Evolve-nya, ini mau kemana dulu nih buat Lord Evolve-nya? Siapa yang akan melakukan start terhadap Lord-nya? Karena dengan adanya Loyi, dari Onyx mereka bisa coba untuk pancing tim fight satu kali. Yes, dan juga sebetulnya untuk Aura mereka punya PR di arah atasnya ya. Ini wave yang kedorong terus-terusan oleh Onyx. Ini harus dikontrol dulu dan sepertinya juga sudah dilakukan dengan adanya Kabuki yang dikirim ke arah top lane. Dan setup menuju ke arah Lord sudah dilakukan oleh Gugun terlebih dahulu. Tapi tabrakan? Oke, mereka masih cukup sabar seperti atau mereka akan memulai sebuah pertempuran kembali karena Suns yang kehilangan cukup banyak HP hampir aja loh. Nah, hampir aja. Melawan Novaria tanpa adanya healer agak berat kayak ya makan aja bulat-bulat damage-nya. Iya, tapi sekali lagi itu cara yang sama kan dipergunakan oleh Aura juga. Mereka langsung fokus ke belakang, lompat, mungkin coba buat nabrak dengan Circling Eagle dan berharap mereka bisa dapetin 1 point kill. Oke, dan Kiboy mencoba untuk bisa mendekat ke dalam area dari lot tersebut. Tapi Kiboy spatial migration ke tempat yang berbeda. Gugun mencoba untuk sisa 1v1 situation bersama dengan Kairi. Oke, tapi untuk sejauh ini juga ada Kabuki versus Oke, di tempat Lutfi. berbeda Lutfi. Kabukinya akan kalahkan Porsia bisa sampai ke arah tubuh dari Lutfi. Untung tidak. Untung tidak ya, Lutfi-nya masih bisa lari juga tanpa mengeluarkan spell bahkan. Tapi kembali kita akan melihat Lord Dance kali ini. Oke, spatial migration. Vailari Kaim langsung dikuangkan begitu saja. Tapi Kiboy kehilangan cukup banyak SP. Bahkan tuh sekarang entropinya memberikan shock terapi terhadap Gugun. Yap, dan Gugun masih bisa selamat juga bahkan tanpa memecahkan immortal miliknya. Ya, dan jangan lupakan berkat kehadiran Matilda di sini. Ini membuat durabilitas yang dimiliki oleh Aura. Mereka bakal bisa kiting Lordnya selama mungkin. Iya, dan juga damage dari cewek itu bisa dihindari tipis-tipis kan. Bahkan dibawa kabur. Dan jangan lupa inisiasi dari Kiboy yang bahkan ya udah balikin damage aja sama Aura. Dan akhirnya kita ngelihat berkali-kali Kiboy coba untuk maju, justru dia yang babak belur. Ya, dari Onyx mereka harus bisa menjaga bagaimana cewek ini harus banget untuk free position untuk memberikan damage yang cepat menumbangkan Gugun. Iya, antara Lutfi dan juga Aran masih belum kelar-kelar tuh ya. Gak tau itu udah episode keberapa di atas tuh. Aduh mekanik ya. Iya, biarin. Biarin. Itu Infinity War di atas. Tapi ya, Lordnya kembali ditarik ulur dulu. Tapi Oke, mendadak dan sekarang Arannya dikejar habis-habisan. Tapi Arannya pun masih berhasil kabur kembali. Akankah Aura berhasil langsung terganyang karena Kairinya sudah join ke dalam pertempuran. Tapi Aran mencoba untuk bisa nge-kiting ataupun membuat siapapun tidak bisa pulang. Tapi Aran kehilangan cukup banyak SP. Bahkan untuk sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Yawi langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan juga di tempat yang berbeda cewek kehilangan cukup banyak SP. Tapi ceweknya berusaha untuk bisa kabur dengan efek bakaran di dalam tubuhnya. Tapi Kairinya terjebak sendirian, bahkan Lutfi-nya pun langsung menghilang. Tapi Arannya langsung dihilangkan dengan cepat. Kairinya berjuang habis-habisan harus melawan 2 orang sekaligus antara YSKL dan juga Gugun. Akankah dia bertahan? Tidak. Harusnya kan untuk sekarang, tapi Kairi masih bisa kabur. Kairi masih berhasil bertahan, tapi satu hit terakhir. Astral Meteor mengakhiri semuanya. yes, Kairi tidak bisa selamat. Tapi lihat di sisi lain, kali ini keunggulan jumlah yang bisa dipegang sama Aura. Apakah mereka manfaatkan untuk bisa langsung set up ke arah Lord? Atau tidak? Sepertinya tidak, karena perlu diperhatikan Kiboy dan juga cewek yang tersisa dari Onyx. Ini bisa berkombinasi untuk bisa mendapatkan pick off terhadap siapapun. Benar, satu special migration dan free hit dari cewek bisa jadi membalikan keadaan juga. Tapi jangan lupakan mungkin ini agak didilainya Lord ini karena Gugun juga tadi harus menggunakan retribution dia untuk mengejar ke Kairi. Nah, untuk sekarang Gugun udah punya lagi. Gugun udah standby.
Gugun udah tepat berada di depan dari area Lord, memanfaatkan 20 detik Kairi yang masih menunggu respawnnya. Cewek dan juga Kiboy, mereka masih bekerja sama untuk bisa mempertahankan dan juga mendapatkan ke arah dari Lord. Ini sedikit lagi tersisa. Dan Lord menjadi milik dari Aura. Yap, dan ini akan menjadi satu fight yang bakal cukup panjang karena Kabuki dan Yawi sekarang udah selesai kembali dengan immortality di dalam tubuhnya. Lord Evolve. Ini akan menjadi daya dobrak tambahan yang akan dikawal oleh Aura. Wow, itu tim fight yang benar-benar cukup chaotic dan panjang ya. Lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi Onyx mencoba untuk masuk tapi malah mereka yang terjebak gitu Ya, loh. mereka tiba-tiba dijepit juga karena kan tadi ada setup yang dilakukan si siapa tuh tadi? Ada Yawi. Lutfi, tadi Betul. ada Yawi yang dikejar habis-habisan. Terus Arannya juga berhasil kabur. Malah Aran menjadi satu roti yang ada di tempat yang berbeda. Di sandwich gitu loh tadi. Benar. Dia terus buying time juga kan. Dia sempat lari-larian tuh dia kejar-kejaran. Ya full item ya sekarang buat si Kabuki tadi Athena Shield ada untuk menggantikan sepatu dia. Oke. Tapi kembali ya lane jauh coba untuk dipegang dulu nih sama Lutfi dan Lord sekarang akan masuk. Oke, Lord akan masuk. Sementara untuk Yawinya, Cycling Ego langsung dikeluarkan. Onyx masih berhasil bertahan di dalam satu area defensif yang mereka miliki, hanya saja damage yang bisa dihasilkan oleh cewek begitu menyakitkan, tapi Kiboy namun itu berbeda. Coba lihat Lutfinya masih memberikan gangguan, Arannya masih tetap bisa mempertahankan ke arah satu base utama mereka. Diversion. Oke, dapat saja. Terlihat Gugun terpisah, namun 4 player dimiliki oleh Onyx akan gak sanggup untuk bisa mendapatkan ke arah Gugun. Dan Gugun yang masih berhasil selama walaupun Immortal untuk kali ini berhasil hilang. Tapi Gugun dia pun masih berhasil bertahan, bahkan untuk beberapa player dimiliki oleh Aura. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, tapi entropi yang dimiliki oleh Nathan begitu menyakitkan. Wow, tapi lihat bagaimana base dari Onyx. Hampir saja MVP by Minion. Tapi dengan adanya clear juga yang bisa dilakukan oleh Onyx, mereka masih bisa bertahan. Dan jangan lupakan, ini Haskiel dari tadi juga ngebuat dari ceweknya babak belur terus. Iya, selalu terlihat ya dari ceweknya yang misalnya lagi mau positioning, kena asal speed dulu, diberikan efek slow juga. Dan tadi itu cukup berani untuk Gugun menunggu selesainya diversion yang ternyata memang benar. Pemain-pemain dari Onyx semuanya spawn di sana. Dan itu sebuah respon yang begitu cepat juga dari Gugunnya untuk kabur dan bahkan gak tumbang. Betul. Dia hanya pecah dari segi Immortal. mortality-nya aja. Karena dia keberadaannya juga cukup jauh dari Yawi ya untuk bisa diselamatin. Yap, dan coin swing sekarang buat Gugun. Ini jual beli sudah dilakukan oleh Aura. Meskipun memang mereka sedang unggul gol, tapi ini dia, Gugun. Oke, Gugun. Oh. Respon yang sangat cepat dari satu anak muda Indonesia. Wow. Wah, Cepet ini banget responnya loh. Special migration yang kalau tadi kena tuh, pasti kisahnya berbeda. Kisahnya pasti berbeda. Betul, karena gak kena kisahnya beda juga. Betul benar. sekali. Tapi itu udah langsung geser aja ya. Dia tahu nih ini hawa-hawa gak enak nih bisa hadir di mana aja kan Lui-nya. Dan itu yang sudah dilakukan juga karena memang udah gak punya immortal lagi kan di dalam dari tubuhnya Gugun. Betul. Jadi ya harus lebih aware lagi dan ini yang dipertunjukkan. Dan kita bakal menantikan juga Lord yang selanjutnya akan muncul dan ini akan menjadi Lord kelima di menit ke-27. Wow, Lord Dance kah yang bakal kita lihat sekarang. Bagian topnya ini masih cukup berbahaya ya. Nah, loh. Untuk Aura mereka harus bisa mendorong lebih jauh lagi. Karena di bagian atas selalu ada Lutfi yang siap untuk mendorong bagi Onyx. Oke. Di sini mereka juga tinggal memainkan ya bagaimana dari wave minionnya di bawah Onyx bisa berhasil untuk bisa mengirim juga di atas. Tadi Lutfi yang mengambil peranan. Terus-terusan mereka ganggu lewat hal tersebut. Ya lihat, tiap kali mapnya kosong nih ya langsung. Oke, ini ada rumput nih. Hinggap dulu di sini, sabar, tahan sambil ngelihat sekeliling nih ada di mana juga dan Lordnya hanya akan dibiarkan ditarik ulur dulu. Karena mereka udah tahu rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang kan. Betul. Bisa aja kapan aja diserang tapi ya sekarang kembali kita akan melihat adanya Lord yang sudah mulai ditarik ulur dulu. Karena PR lagi buat Aura adalah mau nggak mau lane atasnya ini harus dikontrol. Yap, tapi Lutfi mencoba untuk bisa memberikan perlawanan tapi di belakang Kiboy sepertinya sudah terspot untuk bisa memberikan bantuan. Oke. Dan ternyata yang sekarang udah mulai dikirim untuk bisa defense dulu ya dari segi wave yang kedorong. Ini udah ada bantuan dari Kabukinya juga. Tapi Lutfi ini sendirian dia YOLO banget loh. Diversion. Yap, dan sekarang kita lihat Aran ada entropi udah langsung dikeluarkan begitu saja. A knife for a knife, Electro final blow dan Aran berhasil selamat, bahkan ada satu Wither Legend tadi udah langsung dikeluarkan oleh San. Sunset terjebak untuk kali ini masih ada Flicker pula yang udah langsung dikeluarkan. Tapi untungnya Yawi, let's see, immortalnya tidak pecah. Iya karena Guiding Wind juga ada shield di dalam tubuhnya. Dan itu dia, tidak ada yang tumbang sama sekali, semuanya high mechanical untuk bisa melarikan diri.
Dan kita kembali akan melihat bagaimana harusnya perebutan Lord ini akan menjadi satu hal yang menentukan. Yap, masih akan di reset dulu ya. Dan lagi-lagi diversion sudah dipersiapkan oleh Suns. Rumput mana yang akan dipilih? Oke, ke bawah ternyata. Tapi kali ini Kairi bakal coba untuk dipukul mundur dulu, setidaknya HP-nya digerus. Agar tidak lebih leluasa lagi ada di lini paling depan untuk bisa megang ke arah Lord-nya. Yep. Sekarang udah mulai bertukar strategi lagi nih. Aura bakal coba untuk bermain 3-2. Oke, untuk sekarang Aran ada di area tengah dan Wave Minan di area atas sudah di-clear begitu saja. Tapi di tempat yang lain masih tetap dikirim ya. Calon-calon penerus alur bangsa dan sekarang udah berhasil tertangkap pula ke arah Gugun. Coba lihat, ada imunitas di dalam tubuh dari Aran. Tapi Aran diberikan damage begitu mematikan, bahkan shutdown pula yang udah tercipta. Untuk kali ini Gugun dia berhasil tertangkap tapi baru berbeda. Aran berhasil langsung dilangkap begitu saja dan Lulpinya sedikit lagi. Tapi Lulpinya belum kehilangan lagi ke arah Immortal. 3 player tersisa dari Aura. Akankah mereka menunggu Onyx saja atau Onyx dengan Lord? Ya, sepertinya ini bakal ada Lord yang bisa diambil juga sama Onyx karena waktu spawn dari Aura ini udah menginjak 1 menit lebih. Dan ini cukup lama untuk bisa ya digunakan untuk Aura bisa menunggu lagi spawnnya player-player yang lain untuk bisa defense. Ya, diversion yang digunakan oleh Suns tadi yang tidak terlihat ya. Dan itu membuat positioning Keyboy juga cukup mudah untuk mendapatkan rumput yang enak tadi. Dan dengan adanya special migration itu berarti bahwa siapapun yang terangkat nantinya akan bisa langsung cepat dieliminasi oleh cewek. Oke, masih ada 30 detik waktu untuk mereka menunggu rekan-rekannya respawn. Tapi tidak diberikan waktu oleh ini karena sekarang Spatial Migration dia berhasil mendapatkan lagi karena Yeskel bahkan dengan 1 player koyam. Yeskel berhasil langsung dihancurkan, Yawinya diusir mundur bahkan untuk sekarang Lakan Ponsa dikeluarkan pula. Tapi Onyx ya udah kedatangan Lord dan mereka berhasil mendapatkan leg yang kedua. Sang Raja Langit semakin meninggi dengan satu kemenangan yang bisa mereka dapatkan. Win streak kembali terjadi untuk Onyx kali ini. Yap, Loyi dengan diversion dia apalagi sampai masuk ke dalam late game memberikan momentum yang cukup untuk Onyx dengan terpick off-nya si jungler mereka tadi Gugun. Iya. Mau tidak mau tanpa adanya power retribution, team fight langsung di-initiate secara terus-menerus oleh Onyx dan mereka dapetin snowball. Yap, dan ini juga membuat dari Onyx mereka akan semakin menempel Bigetron Alpha yang ada di pemuncak klasemen. Dan ya, kita akan melihat apakah nantinya ini Onyx akan semakin dekat lagi dengan upper bracket kah? Karena ternyata performa yang mungkin awal-awalnya agak sedikit dicoba-coba, masih ada naik turunnya. Dan ini dia Onyx yang kita kenal. Onyx yang memang juga langganan win streak. Ya, tapi lagi-lagi di sini Aura menelan kekalahan ketiga mereka. Yap. Mereka harus lebih extra effort yang tadinya mungkin mereka terlihat adalah tim yang cukup konsisten dan stabil. Mungkin bisa berada di posisi top 2, sekarang sudah mulai tergeser dan terancam. Yap. Dan bahkan juga tim-tim lainnya yang masih ada di posisi kurang aman, mereka sedang meraung-raung untuk menurunkan siapapun yang ada di atas loh. Ya, betul. Mereka berusaha untuk menarik siapapun yang ada di atas. Itu dia. Widih. Oh iya Bang, Kairul. Nih ada Bang Kairul tuh ya. Cewek juga. Hey. Iya. Ini juga support system. Nah ini ya. support ada Kak Alba, ada Kak Seze. Widih. Ya udah deh kalau begitu. Gue mau fokus dulu ya melihat yang ini juga nih. Tapi untuk sekarang langsung saja kita dengarkan bagaimana interview bersama dengan Monica.